Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya meyakini bahwa Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan baik oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan selalu beserta atas kita. Bersama-sama pada hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2020 kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya baiklah kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Pada hari ini ketika kami, Tuhan beri kesempatan untuk datang menghadap hadirat-Mu, kami meyakini bahwa ini semua adalah perkenanan Tuhan atas kami. Sekarang ya Allah kami rindu untuk dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon pengurapan ilahi terjadi atas kami, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi sungguh Tuhan menjadi rema, menjadi perenungan bagi kami dari hari ke hari. Dan kami akan dapat hidup mengikuti kehendak Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat yang kedua dan juga Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Saya memberikan judul penghilang dahaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita misalnya selesai berolahraga atau bekerja keras, pasti kita akan mencari minuman yang bisa menyegarkan tubuh kita. Karena sudah lama berolahraga dan juga melakukan pekerjaan yang menguras tenaga kita. Atau mungkin ketika seseorang melalui perjalanan yang panjang di bawah terik matahari yang panas, pasti akan senang apabila mendapat kesempatan beristirahat sejenak, lalu mengambil waktu untuk minum minuman yang dingin misalnya. Saya percaya pasti kita bisa membayangkan senang sekali, karena minuman menjadi sangat berharga bagi orang yang haus setelah melakukan aktivitas fisik yang keras, yang panjang. Tubuh yang haus akan disegarkan oleh minuman yang kita minum, entah itu air dingin ataupun minuman air yang biasa saja. Nah, ketika tubuh fisik kita haus, kita bisa minum air atau minuman yang dingin. Lalu pertanyaannya, bagaimana jikalau jiwa kita yang haus? Apa dan siapa yang dapat menyegarkan jiwa kita ketika jiwa kita haus? Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, pemazmur Daud juga pernah mengalami suatu keadaan yang berat. Daud menggambarkan dirinya seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, sehingga ia benar-benar memerlukan kehadiran Allah di dalam kehidupannya yang dapat menyegarkan jiwanya. Pemazmur menyadari bahwa yang dapat menyegarkan jiwanya hanyalah Tuhan Allah saja. Keyakinan pemazmur ini benar, karena memang Allah sajalah yang dapat memuaskan dahaga dari jiwa kita. Tuhan Yesus dengan tegas
menyampaikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37, ia berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, datang kepada Tuhan dan minum." Jadi benarlah pengakuan pemazmur bahwa hanya Tuhan Allah lah yang memuaskan jiwanya. Tuhan Yesuslah sumber kelegaan bagi manusia. Tuhan Yesuslah sumber kelegaan bagi manusia yang dapat memulihkan dan menyelamatkan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita telah lelah berjalan dalam berbagai pergumulan hidup dan tantangan-tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, sehingga membuat jiwa kita haus. Jangan lemah. Mari kita mencari Tuhan dan hidup di dalam Dia. Maka kita akan disegarkan dan tidak akan haus lagi. Sebab inilah janji Tuhan bagi kita. Ia mampu menghilangkan dahaga kita dan menggantinya dengan kelegaan yang sejati. Sebab Tuhan Yesuslah sumber kelegaan bagi hidup kita. Sebab minuman yang ada di dalam Kristus adalah air kehidupan yang kekal. Selamat menikmati kelegaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, dalam menghidupi perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini, sering kami merasa letih, merasa lesu, merasa dahaga oleh karena berbagai-bagai tantangan dan pergumulan hidup. Tetapi kami bersyukur pada hari ini diteguhkan oleh firman-Mu bahwa Engkaulah sumber kelegaan bagi kami yang dapat melepaskan kami dari dahaga dan memberi kelegaan yang sejati. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup berpaut dan mengandalkan Engkau saja dalam kerendahan hati setiap hari. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat mengisi hari ini dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, sumber penolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.